Terima kasih buat sukacita itu Tuhan, yang dunia tidak bisa berikan, tapi Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tuhan berikan secara gratis buat setiap kami. Karena itu Tuhan, biar mulut lidah kami, biar tubuh jiwa roh kami hanya hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Katakan, Yesus, Kaulah perlindungan, Engkau yang selalu puji. Katakan Tuhan, Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku,
akan tersampai tercengang-cengang. Melihat siap karyamu, melihat siap perbuatanmu, melihat siap anugerahmu, melihat siap tangan karyamu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
bagian dari isi hati Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, urapi mulut lidah hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Saya akan membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan sharing sama-sama. Kita akan buka ayat firman Tuhan kita yang mungkin sering kita dengar dari Yakobus 4 ayat 14. Udah ketemu, amin. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Saya baca sekali lagi. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalian pernah nggak sih berpikir kalian dilahirin itu untuk apa gitu loh? Maksudnya kalian ada di dunia ini pasti Tuhan mempunyai sesuatu tujuan, amin ya, untuk melahirkan kalian di muka bumi ini dan saya di muka bumi ini. Amen. Saya pernah berpikir gini, setiap hari itu ya waktu saya masih belum begitu mengenal Tuhan, kok kayaknya kayak merasakan sesuatu kebosanan gitu ya. Hidup ini pagi bangun, sekolah, pulang, tidur, istirahat, makan, nonton TV, begitu setiap harinya. Pasti ada nggak setiap kalian yang merasakan seperti itu? Setiap hari kayaknya kayak gitu. Jadi tujuan kita di dunia ini hidup ngapain gitu loh? Apa sih arti hidup kita itu? Jadi saya di sini mau membagikan sedikit ya. Mungkin Tuhan punya tujuan di dalam hidup saya. Ketika saya sudah mengenal Tuhan, begini. Tuhan pakai hidup saya gitu kan. Saya baru terkagum-kagum dan tersadar-sadar gitu. Mungkin saya dilahirin di dunia ini. Kalau misalnya saya nggak dilahirin di dunia ini, mungkin keluarga saya nggak diselamatkan gitu kan. Kalau saya nggak dilahirin di dunia ini, suami saya nggak diselamatkan gitu. Dia akan masuk ke kerajaan neraka gitu. Jadi bukan saya di sini sombong gitu ya, maksudnya saya cuma ingin membagikan gitu. Jadi hidup kita itu, tujuan kita dilahirin di dunia ini ada arti gitu kan. Jadi Tuhan tuh nggak sia-sia gitu, membentuk engkau dari rahim ibumu gitu kan, menguduskan engkau di dalam kandungan gitu, nggak sia-sia. Pasti ada sesuatu yang akan kalian lakukan yang akan berdampak besar bagi dunia ini, amin. Apakah arti hidupmu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita pertimbangkan gitu. Apa sih arti hidup kita di dunia ini? Paling tahan Alkitab bilang 70 tahun. Sesudahnya adalah kesusahan, amin. Dan ternyata di sini Tuhan nggak cuma bertanya, tetapi Dia juga memberikan jawaban di situ, ya kan? Ini nih jawabannya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, amin. Kita pernah kan masak air, uapnya itu cuma sebentar lalu lenyap. Jadi begitu hidup kita itu, teman-teman. Jadi di sini kita tuh harus mengerti gitu loh, arti hidup kita di dunia ini yang singkat ini, di dunia yang fana ini untuk apa gitu. Arti hidup kita di dunia ini untuk apa? Tujuan hidup kita, Tuhan membentuk kita dari kandungan ibu kita itu buat apa kita ada di dunia ini. Jadi dari nats di atas kita dapat berefleksi lah nih. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Jadi hidup kita itu jangan sombong teman-teman. Semuanya itu harta, pencapaian, popularitas, kecantikan itu nggak akan di dunia ini nih bakalan selama-lamanya, enggak. Semua itu pada akhirnya akan berakhir. Amin. Dan lebih dari itu, Tuhan tuh bisa dapat mengambilnya kapan saja sesuai dengan kehendaknya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya punya kecantikan yang dianugerahkan oleh Tuhan, please jangan sombong gitu. Karena itu bakal diambil Tuhan. Tuhan bisa ambil itu kapan aja. Kalau kalian punya kepintaran yang luar biasa, jangan sombong. Hidup di dunia ini kita itu cuma numpang, amin. Kita tuh di dunia ini cuma berkemah. Kalau saatnya kita diminta Tuhan pulang, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi kita harus melakukan. Jangan misalnya karena kita berpikir kita masih muda ya, kita masih muda, rata-rata yang meninggal orang tua itu enggak. Tuhan bisa, itu semua misteri Tuhan, amin. Semua itu kapan aja Tuhan bisa ambil kok. Semua itu kekuasaan Tuhan, ya kan. Jadi selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik, kita memuliakan nama Tuhan, kita menjadi berkat, amin. Selagi masih ada kesempatan dan kita masih kuat. Kalau misalnya kita udah nggak kuat lagi juga, kita hidup di dunia ini untuk apa teman-teman? Jadi selagi kita masih kuat, layani teman-teman, layani Tuhan, amin. Amin. Jadi jangan sombong ya, jangan meninggikan diri gitu, karena Tuhan kasih kelebihan kepada kita, tetapi manfaatlah kelebihan kita itu untuk berbagi kepada teman-teman. Karena kita nggak tahu seperti hidup apa kita itu besok. Apa kita masih ada? Ada yang tahu? Sore aja kita nggak tahu ya kan, apa yang masih ada. Apa misalnya teman-teman kita ini masih ada, tapi kita mau benar-benar memanfaatkan waktu yang masih ada. 1 jam kemudian aja kita nggak tahu. Hidup kita itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, amin. Jadi kita itu harus banyak bersyukur apa yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau misalnya kita lihat ke atas nggak bakal cukup, amin. Hari ini handphone keluaran baru, pengen beli ini. Hari ini handphone keluaran baru, handphone terus keluar baru handphone. Nggak akan ada habisnya kalau kita nggak bersyukur. Tapi kita itu bahagia pada saat kita bersyukur, amin. Yang kedua, tadi yang pertama kita hidup jangan sombong. Yang kedua, kita tidak hidup di dalam dosa. Karena dosa itu selalu memberikan kenikmatan dunia, amin. Dosa itu selalu memberikan hal-hal yang instan, membuahkan kesengsaraan tapi di masa depannya. Betul ya? Kita melakukan pencurian gampang, kita mendapatkan uang. Ambil handphone teman nggak ketahuan, kita jual, kita langsung dapat uang secara instan, amin. Misalnya harganya 3 juta, kita kerja sebulan 3 juta, kita ambil handphone orang 3 juta, instan itu semua. Tetapi itu semua akan membawa kesengsaraan di masa depan, amin. Makanya balik ke poin pertama tadi, kita harus bersyukur apapun yang Tuhan kasih kepada kita. Karena daging itu berlawanan dengan kehendak Allah ya, amin. Jadi kalau kita ingin melakukan dosa itu kayaknya memang nikmat gitu kan, memang kayaknya membawa damai yang bohongan gitu di hati kita. Karena apa? Ya karena dapatnya itu secara instan semua, amin ya. Yang ketiga, kita tidak boleh mengikuti kepintaran sendiri atau hikmat kita sendiri. Banyak orang lebih percaya kepada rancangannya dibandingkan rancangan Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang kita memiliki egois yang sendiri ya. Kita nggak tahu hidup kita itu besok masih ada apa enggak, tetapi kita mempunyai rancangan yang kita egoiskan sendiri gitu. Jadi maksudnya, Tuhan, saya nanti kalau misalnya habis lulus kuliah, saya mau cari suami yang ganteng gitu kan. Itu tapi kayaknya
mempunyai hikmat sendiri gitu, mempunyai hikmat yang benar-benar harus Tuhan. Nah itu nggak boleh. Jadi itu semuanya rancangan kita itu pasti rancangan yang terbaik. Yeremia katakan amin kan? Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Amin. Jadi kita tuh akan diberikan damai sejahtera sama Tuhan. Jadi kita nggak usah takut kalau kita itu menyerahkan seluruh rancangan kita kepada Tuhan. Jadi kita tuh hidup tuh harus berserah sama Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita mengeluh, jangan sedikit-sedikit kita sudah berputus asa. Kalian lihat yang di rumah sakit itu, betapa mereka berjuangnya untuk hidup. Kita dikasih hidup, pakai kesempatan hidup yang kita pakai ini sehat, amin. Mereka di sana berjuang, mereka sampai habisin uang untuk supaya mereka bisa hidup dan umur panjang. Jadi kita di sini kalau dikasih kesehatan sama Tuhan, kita manfaatkan kesehatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kesehatan itu harganya mahal, teman-teman. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Misal hari ini kalian bisa dibikin Tuhan sakit kelepek-kelepek gitu kan, kita nggak tahu. Karena itu pakai hidup kita ini yang masih seger buger ini untuk melayani Tuhan. Jangan mengegoiskan diri sendiri buat kepentingan diri kita gitu. Makanya tadi saya bilang ya, kita harus memanfaatkan hidup kita melayani Tuhan, melayani teman-teman kita. Kita jangan sombong jadi orang, teman-teman gitu. Kita nggak tahu hidup kita ini sampai kapan. Karena kalau saya lihat dunia ini udah semakin kacau. Tadi malam saya bilang sama Andi ya, saya buka Facebook, saya lihat apa coba? Seorang calon pendeta mencabuli 14 calon pendeta. Buset kan? Katanya gila. Iya, coba kalian bayangin di NTT. Jadi seorang calon pendeta mencabuli 14 orang pendeta. Apa nggak zaman sudah jahat, teman-teman? Jadi kalau kita jauh dari pokok anggur kita bakalan dibuang dan dibakar, amin. Jadi ada di situ namanya Pak Heri ya. Dia tuh kayaknya dia tuh orangnya baik bener. Jadi pada saat dulu itu kami tuh ada doa puasa. Nah doa puasa itu kan setiap Kamis tuh pelepasan aja kan. Jadi dia tuh sampai nungguin saya tuh di kamar mandi gara-gara mau doain saya. Jadi dia tuh sampai nungguin saya di depan kamar di depan kamar mandi. Dia tuh nungguin saya gitu sampai saya tuh keluar. Saking dia itu mengasihi saya gitu. Dia mengerti bahwa hidupnya itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dia mengerti bahwa hidup dia itu mengasihi orang lain. Hidup dia itu bukan untuk diri dia sendiri, tetapi dia harus menyalurkan berkat yang Tuhan kasih untuk teman-temannya. Amin. Jadi pada saat di rumah sakit Immanuel tuh ya, dia memang melayani ke pabrik kaleng dulu kan. Jadi itu hari terakhir kami membesuk jemaat pabrik kaleng, membesuk Pak Heri itu. Jadi dia tuh sampai dari belum meninggal, kami lihat sampai meninggal. Sampai saya lihat Karika bilang sama saya, sebentar ya hidup kita ini. Lihat Pak Heri masih muda, tapi dia jadi berkat, teman-teman. Dia nggak pas meninggal dihujat, oh itu si Heri itu ya pelit sih jadi manusia tuh, enggak. Dia harum, membawa nama dia harum gitu. Karena dia menjadi berkat yang luar biasa gitu. Dia kalau misalnya ada pelayanan, dia nggak bisa jadi WL, dia nggak bisa jadi singer, tetapi dia bisa jadi berkat dengan dia tidak pelit gitu, membawa makanan gitu. Kalau misalnya pelayanan dulu sama Opung tuh ya, kalau ke penjara tuh dia bawa makanan walaupun cuma cemilan. Jadi walaupun cuma sedikit itu harus jadi berkat gitu. Walaupun cuma sedikit, sebenarnya bisa aja dia jual, bener nggak? Itu dapat untung dia. Tetapi kan dia mau jadi berkat untuk orang lain gitu. Dia mau hidup dia itu berfungsi. Karena mungkin dia menghidupi firman Tuhan ini, dia tahu belum tentu dia itu besok masih hidup. Amin. Jadi kita kalau dikasih kesempatan sama Tuhan, ayolah kita melayani Tuhan. Enggak malu kok kalau kita cuma ngambilin bungkus permen di gereja ini. Enggak malu kok kalau kita cuma nyikat kamar mandi gereja. Bukan sesuatu
main musik 100% itu enggak. Yang pelayan Tuhan pungut sampah cuma 5% enggak ada, teman-teman. Semua itu Tuhan hargai. Semua itu kita tuh harus jadi hamba dulu. Kita tuh harus jadi hamba supaya kita nggak instan naik di sini. Amin. Kita harus membentuk hati kita itu benar-benar yang dari kerendahan hati. Jadi kalau cuma diperintah cuci piring itu mah belum apa-apa, teman-teman. Kalau cuma diperintah angkat sampah itu belum apa-apa. Jadi kalian harus belajar untuk merendahkan hati, nggak menyombongkan diri gitu. Saya juga ngomong kayak gini ya, bukan cuma ngomong doang, saya sudah mengalami. Amin. Saya sudah mengalami nyapu di rumah Ibu Gembala. Saya sudah mengalami nyuci bajunya Ibu Gembala. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Makanya diciptain lagu, hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Hidup ini tuh untuk melayani Tuhan. Jadi kalau misalnya kalian udah tua, kalian mumpung masih muda ini loh, jarang orang-orang yang Tuhan pilih. Amin ya. Banyak jutaan, ribuan juta anak muda di luaran sana, tetapi tetapi Tuhan pilih kalian. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Amin. Itu adalah sesuatu kebanggaan justru untuk kalian semua. Kalian harus bangga, anak-anak di luaran sana tawuran, tapi kalian di sini bisa melayani Tuhan, mengut sampah. Amin. Itu bukan karena kalian yang mau, tapi karena Tuhan yang pilih kalian. Amin. Ayo sama-sama kita renungkan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian ini sebagai penutupnya. Nanti Bang Pian yang tambahin. Kita renungkan, teman-teman. Ayo singer bantu saya. Otoni sama siapa tadi? Hermawan. Nah, luar biasa ini mereka ini. Dipakai Tuhan. Amin. Saya berapa tahun dulu baru jadi singer. Kalian instan Tuhan kasih, itu adalah anugerah. Amin. Mari sama-sama kita renungkan. Hidup itu sebentar, teman-teman. Hidup itu sama seperti uap. Kalian lihat uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Untuk
percaya sorga menangis terharu mendengar anak-anak mudanya zaman now ini mengatakan seperti demikian tadi. Amin ya. Karena yang dibilang Caca benar. Generasi saat ini generasi yang benar-benar wow, mainstream banget gitu ya. Kemarin saya hari-hari ini nggak mau buta akan informasi, tapi saya terus mau gali akan informasi. Dan informasi itu saya saring, tapi nggak mau saya dikuasai dengan hal-hal informasi yang negatif, tapi cukup just enough hanya untuk informasi saja. Cukup sangat mengagetkan bahwa ada keponakan nikahin budenya. Ngeri ya hari-hari ini ya. Contohnya seperti inilah. Kayak gitulah. Naim nikah sama Betri, atau Naim nikah sama Dina, Naim nikah sama Ruth, gitu. Keponakan nikah sama budenya, sama tantenya. Begitu sangat-sangat memprihatinkan kan hari-hari ini kan, keadaan zaman ini kan, betul kan? Dan saya baru terjawab tadi. Selama ini pergumulan saya, doa-doa saya, kenapa Andi itu, dan itu nggak satu kebetulan, fotografer itu ngambil fotonya Andi yang sedang merenung, itu saya yakin nggak satu kebetulan, tapi ternyata hari ini saya mendapatkan jawabannya. Andi itu ada beberapa pilihan, nikah lagi, single terus, nikah lagi, single terus, atau lagi merenungkan, nambah lagi satu aja, nambah lagi satu aja. Nggak, just kidding ya. Semua Andi, Caca sehat walafiat, amin. Sampai kakek nenek, beranak cucu dan bertambah banyak lah. Penuhilah bumi ini dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Amin, ya kan? Itu dia. Nah, saya mau bilang sebentar, come on, semua kita harus mulai start from young. Sama-sama, 1, 2, 3 katakan, start from young. Mulai dari muda. 1, 2, 3. Mulai dari muda. Start from young. 1, 2, 3. Start from young. Saya mau bilang, selalu saya mau bilang, bahkan saat ini saya mau bilang, come on, ayo ambil keputusan sekarang untuk engkau benar-benar totalitas hidup di dalam Tuhan. Kalau kamu semua tidak mau 10 tahun ke depan, kalian semua, kita semua ditelan habis oleh dunia ini. Sekali lagi, come on, ayo ambil keputusan, start from young. Karena firman Tuhan bilang dalam kitab Amsal yang ke-19, hiasan orang muda adalah kekuatannya. Amen. Orang tua apa? Ubannya. Itu ada dua pengertian, ya kan? Artinya kalau yang sudah tua, sudah punya uban, oke, itu sudah tak berdaya lagi, maaf, sudah tak maksimal lagi, sudah tidak maaf ya, tidak seefektif pada waktu dia muda. Sangat gini, sangat terbatas sekali, sangat terbatas sekali. Kalau hari Kamis, waktu doa puasa itu ya, doa puasa pondok pujian itu, saya sudah bisa melihat gitu ya, bahwa wow, firman Tuhan itu memang benar ya. Hiasan mahkota orang tua adalah ubannya. Jadi kan kita kan punya gembala atau pembina rohani kita, senior kita, namanya Pak Gembala, orang tua kami. Oke, dulu mah masih easy going lah, masih wah. Tapi sekarang ini waktu dia pimpin 1,5 jam worship, selalu dia duduk di bangkunya, di bangku ya, di bangku biru. Saya lihat situ, rohnya memang tetap keep on fire, tapi jasmani kan nggak bisa dibohongi kan, gitu ya, nggak bisa dibohongi. Dan kemarin waktu
kami ajak jalan-jalan mereka karena maklum sudah lanjut usia, udah pensiun, jadi butuh refreshing, butuh ayo kita jalan-jalan. Lalu kami ajak jalan-jalan, dan pada waktu jalan-jalan saya lihat memang benar-benar keletihannya untuk berjalan jarak hanya 100-200 meter itu sangat terbatas sekali. Beda dengan saya, Karika yang jojong aja laju, Naim karena jojong aja laju aja. Tapi kalau bapak itu sama ibu, artinya apa? One day pun kita akan sampai sana. Tapi mereka di posisi mereka sekarang ini, mereka tetap menang, gitu ya. Mereka menang. Mereka benar-benar the winner, menjadi pemenang. Nah, kita ini semua nih, masih anak-anak muda kita ini nih. Halo, kita ini semua, ayo. Setiap kita semuanya ini 10 tahun ke depan, 5 tahun terlalu cepat, 10 tahun ke depan, 10 tahun nanti usia saya 51 tahun. Saya merindukan semangat saya, iman saya, kekuatan saya, hati saya sama seperti sekarang saya usia 41 tahun. Bahkan saya mau makin terus bertumbuh dan bertumbuh. Halo, amin. Iya gak? Gitu. Dan ini semua harus, setiap kita semua juga harus alami. 10 tahun ke depan berapa nanti usia Yusuf Ucup? Sekarang 18, nanti 28 tahun. Wow guys, halo. Sekarang aja keadaan sudah seperti ini. Keadaan, bener gak? Iya gak? Keponakan nikahin tantenya. Nanti apa yang terjadi nanti kalau 10 tahun ke depan? Sesama mungkin kandung-kandungan, adik kandung mungkin saling menikahi nanti. Bahkan mungkin bisa terjadi nanti sesama tetangga tukeran suami istri nanti. Nggak ada yang mustahil guys. Hari-hari ini firman Tuhan bilang bahwa hari-hari ke depan adalah hari yang semakin jahat. Kita nggak bisa tengking, pulihkan, kita hanya meminimalisirkan saja. Makanya ada kita gereja. Kalau tadi nggak ada gereja, wow, kacau, kosmos, dunia adalah kosmos, tak beraturan. Dunia itu adalah kosmos, artinya adalah tak beraturan, kacau, rusak. Kita sekarang sedang berada di dunia yang rusak, seperti yang dibilang Karya kemarin. Kita hanya berkemah. Kalau kita berkemah, ngapain kita terlalu ngotot dan ngoyo nyari-nyari yang lain? Halo, bener gak? Carilah kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka akan ditambahkan kepada kita. Iya gak? Dan tadi Caca bilang apa? Ya, hidup kita ini singkat. Hidup kita ini seperti apa? Uap. Pastikan kita pulang. Pastikan kita pulang. Kita nggak tahu kapan kita akan pulang. Yang jelas kita akan pulang. Halo. Pastikan kita pulang. Orang yang ada di peti kita itu, I'm sorry. Orang yang ada di peti kita itu bercerita begini. Jadi berkat banget orang ini sama gua. Luar biasa banget. Hebat banget ini hidup dia di sama hidup gua. Pastikan guys. Halo. Amin. Pastikan jangan sampai waktu kita pulang, ya kan? Dan orang di sekelilingnya berkata-kata, itu sih, sedih juga, memang sedih ya, pasti sedih karena hilang. Tapi kan ada dua yang terurai di situ, benar gak? Brother kita Raditya Olan almarhum dipanggil Tuhan, usianya masih 34 tahun. Bukan hanya saya, ternyata banyak yang bertanya sama Tuhan, sama Bapak. Tuhan, saya bilang,
Ini saya, versi saya. Wow, Pastor Radit sedang berkembang-kembangnya jadi berkat di media sosial, di gerejanya, dan banyak anak muda yang terberkati dengan hidupnya. Why? Kenapa kau panggil dia? Cepat banget usia 34 tahun. Betul gak? Mungkin anak-anak rohaninya, timnya semua juga bergumul seperti Tuhan. Kenapa? Ternyata Tuhan kasih jawaban sama saya. Bukan masalah kapan dipanggilnya, mau di mana dipanggilnya. Halo? Tapi masalahnya saat engkau dipanggil, bagaimanakah kondisi kehidupanmu? Haleluya, amin. Urusan masuk surga, data masuk surga itu bukan hak kita, itu Tuhan sendiri, amin, yang mengatur, dan dia punya daulat penuh atas orang-orang yang dipanggilnya. Tapi pastikan selagi kita masih hidup seperti yang Caca bilang tadi, guys, wow, pastikan setiap kita benar-benar nempel terus dan benar-benar tinggal hidup di dalamnya dia. Amin. Anak-anak muda, ayo. Seperti waktu sharing baptisan minggu lalu, Yohanes 10 ayat 10, pencuri ini sedang benar-benar mencuri, bukan mencuri kesehatanmu, bukan mencuri berkatmu, enggak, no. Karena semuanya itu bukan datangnya dari dia, tapi ini ya, tak baik-baik, dia sedang mencuri hubunganmu dengan Bapamu. Amin. Hubunganmu dengan Bapamu sedang dia curi, sedang dia mau alihkan pandanganmu kepada dirinya. Kan ada iklan ya, ada tagline-nya apa namanya? Pesonamu mengalihkan duniaku. Pesonamu mengalihkan duniaku, katanya. Tapi bilang sama diri kita, dunia kau mau buat seperti apapun kau mempesona, tapi tetap hatiku, cintaku hanya terpesona dengan Yesusku. Haleluya, amin. Iya kan? Start from young, mulai dari sekarang. Jangan tunda-tunda, ntar sok nanti, one day. Jangan bilang kanan kiri, ayo mulai sekarang. Kasih salam kiri kanan, ayo mulai sekarang. Mulai sekarang, amin. Mulai sekarang, now. Jangan tunggu nanti ya Tuhan. Tunggu nanti aku dapat pekerjaan, nanti ya Tuhan. Tunggu aku dapat pasangan hidup dulu, nanti ya Tuhan. Tunggu aku begini, begono, begitu. Tidak, guys. Tapi mulai hari ini, di tempat ini, dari sekarang ini, start from young, selagi kita masih muda. Come on, hiduplah totalitas, menempel terus. Aku berserah, amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Come on, start from yang hari ini, sekarang ini, ayo. Jangan sampai yang lain-lain mengalihkan pandanganmu kepada Tuhan, amin. Ya kan? Karena kita ini keren, guys, keren. Saya pelajari firman Tuhan semalam setelah dari kita acara Otomijai dan Yulia. Ada agak kurang sehat, makanya Kak Rika nggak datang. Karena kemarin mungkin mandi-mandi di sungai itu. Semalam saya membangun hubungan dengan Tuhan dan saya baca satu ayat. Keren bener kita. Coba buka sebentar, kok. Siapa?
Yohana, Yohana. Sebentar ya, mesti kita selesai. Karena tadi yang disampaikan Caca udah powerful banget. Caca ini makin tuh, mewes tuh. Les Spring Bible College. Sama itu udah punya tanda-tanda tinggi, udah bisa Dik, tadi Dik, itu udah kelihatan tanda-tandanya udah siap punya anak yang kedua. Tuh liatin tuh. Istri kedua. Ayo coba buka. Kejadian 1, 26 sampai 28. Yuk Jess. Kita ini keren loh. Nih lihat ya, yuk coba. Ada masalah apakah Yohana? Lagi flash bang. Tadi Tony nyanyi, hidup ini adalah witness ya. Hermawan. Wah. Mau dengar suara Aldi? Kau jangan gitu Ter. Suaranya gitu tapi hatinya hati Yesus. Mana dia? Oke, ini dia. Kita sebentar ya. Nih lihat ya, berfirmanlah Allah. Jadi gini. Kitab Kejadian yang kita baca, kitab apa? Kitab Kejadian itu berbicara ini, dengar baik ya, berbicara tentang tujuan Allah. Halo? Sekali lagi, kitab Kejadian kan sampai Wahyu, oke? Tapi kitab Kejadian itu berbicara tujuan Allah kepada siapa? Kita manusia. Kitab Kejadian bukan mempunyai maksud tujuan Allah sama yang lain-lain, tapi tujuannya fokusnya cuma satu, yaitu sama manusia, sama kita. Dahsyat banget. Waktu saya baca kitab Kejadian itu mempunyai maksud tujuan kepada kita. Wow, startnya aja ini harus bertobat nih, dengar, ini harus bertobat, harus keren, harus merubah mindset kehidupanmu sehingga kau makin luar biasa dalam dia. Startnya aja, start from mulai dari awal. Allah, sekali lagi, Allah kita mempunyai tujuan yang spektakuler dalam kehidupan kita manusia. Dia dari awal dia sudah merancang, dia membuat tujuan yang terbaik sama hidupan kita. Halo, pahami dong. Kalau kau tahu baca Alkitab, kitab Kejadian, sebenarnya kau sudah makin on fire kok dalam Tuhan. Kau nggak jadi anak muda yang generasi selebeo kok kalau kau tahu. Wow, saya diciptakan Tuhan untuk mempunyai tujuan Tuhan yang jelas, tujuan yang the best, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Katakan amin. Lihat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita nggak dicipta serupa dengan, maaf ya, monkey. Meskipun itu ada teori Darwin namanya, ya enggak? Kita nggak dicipta serupa dengan gunung, dengan salak, dengan mangga, enggak. Tapi kita dicipta serupa dengan rupa Allah. Yang kedua, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka alam ciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. 28. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan di burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi begini, jadi jangan pernah kejar berkat, karena sebenarnya nggak perlu kita minta, kita udah diberkati dahulu dari awal kita. Mudah nggak?
Halo. Lihat ayat yang 26. Coba ayo sebentar lihat ini ya, lihat. 26. Ayo sebentar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi Allah ciptakan kita dulu serupa dengan segambar Dia. Lalu apakah langsung kita diberkati baru menguasai berkat itu? Benar apa seperti itu enggak teknisnya? Enggak ya, benar ya? Enggak ya, tapi diberi apa? Kuasa. Diberi apa? Otoritas. Untuk apa? Untuk menerima berkat. Enggak kan? Kuasa dan berkat itu satu paket, bro. Jadi kita dari awal pun sudah Tuhan rancang tujuan Allah aman dan baik-baik saja sebenarnya. Bahkan dia bilang apa? Immanuel, aku menyertaimu sampai pada kesudahan. Kalau kau mengerti kebenaran ini, buat apa you keluarin semua? Kalau kau mengerti kedahsyatan maksud Tuhan ini, buat apa kita lembe-lembe, lenye-lenye, lemah-lemah dalam Tuhan? Halo? Amin. Karena kita dibikin Allah, dibuat Allah serupa dengan segambar Dia. Lalu apa? Supaya mereka berkuasa, diberi kuasa, diberi kuasa, diberi otoritas atas ikan-ikan. Ini berkat luar biasa. Atas laut, atas burung-burung di udara. Jadi berbicara tentang berkat, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Kasih saya beberapa jawaban. Saya ngomong tentang berkat, Bang Ten ngomong tentang berkat. Coba kasih 1-2 jawaban. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Hemen? Apa? Napas? 1. Hemen? Enggak? Oh iya. Yang kedua? Apa? Selamatan. Oke. Lalu apa lagi? Kesehatan. Tapi ternyata di sini ya, bicara tentang berkat adalah berbicara bukan hal-hal yang sifatnya finansial tadi ternyata dari awal, tapi bicara tentang berkat, tentang kuasa, itu berbicara tentang bagaimana kita bisa mengelola apa yang Dia taruh dalam kehidupan kita dan atas seluruh ciptaannya di muka bumi ini ternyata. Amin. Kita bisa kelola karena kita punya kuasa, kita punya kemampuan karena kita punya kekuatan. Apa yang Tuhan titipkan sama kita, semua talenta, kebisaan, kemampuan, kelolalah itu supaya bisa apa? Berkembang, bermultiplikasi, lebih dahsyat lagi dan lebih menggulung lagi. Karena jelas ayat 57 coba buka. Terakhir di sini. Ayo. Berfirmanlah. Oke, sudah? Ayat 28. Ini dia. Jadi ini bukan berbicara juga tentang melahirkan, enggak. Tapi ini berbicara tentang bermultifikasi. Woi. Amin. Terus menghasilkanlah terus hal-hal yang luar biasa. Makin hari makin banyak lah, gitu. Makin hari makin bertambah lah. Ada lagunya kan? Apa tadi lagunya? Enggak. Yang sekolah minggu. Ya harus makin bertambah. Bukan. Lupa bang. Nanti kalau saya ketemu saya. Lanjut. Nah, lalu Allah berfirman kepada mereka, berada di jalan pertama banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas segala jenis laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berayap di bumi. Hidup kita nggak boleh stagnan dia. Amin? Nggak boleh. Bilang colek kanan kirinya. Kita nggak boleh stagnan. Kenapa? 1, kita ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua,
muda sembarangan. Bilang kan kirimu. Mugi, kalau kau masih lihat kaca dan kau bilang begini, kacau bener hidupku. Tapi kalau kau lihat, woi Yusuf Gani lihat kaca, hai mama hitam memang, keriting rambut, ya kan? Tapi aku serupa dengan gambar Allahku. Karena yang membuat ganteng itu bukan tampilan, membuat ganteng dan cantik itu bukan tampilan luarmu terlebih awal, tapi tampilan dalammu. Tampilan apa? Dalam. Keep on fire. Terima kasih Bunda Caca. Mari kita bisa berdoa dan saya serahkan nanti sama Esther untuk memimpin kita dalam hal-hal ibadah yang lain. Bapak yang baik, terima kasih untuk pesan-pesan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kau lepaskan melalui hamba-hambamu Bunda Caca, Mama Gavi, dalam nama Yesus. Terus Tuhan berkati dia, terus dia boleh terus bertambah luar biasa hikmat dan pewahyuannya untuk mendapatkan pesan-pesan hati Allah yang boleh dia sampaikan bagi generasi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh sangat ajaib dan hebat. Di dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu dan urapi firman-Mu.